Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sangat luar biasa begitu ya. Hari ini Anies Baswedan untuk mendampingi wakilnya ternyata mengerucut dari 5 nama menjadi 3 nama. Ini sangat luar biasa. Siapakah 3 nama itu? Mari kita analisis bersama begitu kan ya. Barangkali ini adalah pilihan warga negara Indonesia atau pilihan atau calon-calonnya yang fan-nya yang menjadi wakilnya Anies Baswedan. Seperti ini. Calon pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke 3 nama. Siapakah mereka? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, calon pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke 3 nama. Ya, saya bacakan dari komentar-komentar netizen, barangkali ada di sini begitu kan ya. Semoga Pak Anies tidak dijadikan kacung partai ya. Anies dan AHY aja, ARB, AHY, RK, ini banyak sekali 3. Tapi lebih baik Mas AHY. Wow, banyak AHY begitu kan ya. Buat pribadi saya, siapapun wakilnya nggak apa, yang penting presidennya tetap Pak Anies. Betul sekali begitu. Jadi inilah komentar-komentar netizen begitu kan ya. Tetapi menurut analisa sementara dalam hal ini ya yang ditulis itu mungkin ada salah satunya ada AHY di situ, terus kemudian ada Bu Khofifah, terus kemudian ada dari warga Nahdliyin atau tokoh warga Nahdliyin di situ begitu kan ya, untuk masuk menjadi wakil Anies Baswedan. Tetapi ini 3 ini menjadi cadangan begitu. Tetapi artinya begini, kalau lawan-lawan politiknya mengusung si A, maka otomatis yang maju si A begitu kan ya dari Anies Baswedan. Kalau mengusung si B, maka otomatis si B. Ini sudah ada kalkulasi politik dan strategi politik begitu kan ya. Sangat luar biasa ya tim Anies Baswedan, tim perubahan begitu, koalisi perubahan. Buat pribadi saya siapapun wakilnya nggak penting, yang penting tetap presidennya Anies Baswedan. Betul. Bahkan ada yang mengatakan Anies dan AHY saja biar mudah dikalahkan. Untuk sementara waktu dari beberapa survei ya mengatakan bahwa duet Anies Baswedan dengan AHY itu menjadi modal kekuatan besar dan modal untuk memenangkan Pilpres di 2024. Pasalnya ia mengatakan bahwa AHY sangat terkuat sekali begitu kan ya. Dengan sejarah Pak SBY dulu, walaupun dia tidak sedikit ada warga Nahdliyin yang gabung kepada Pak SBY, tetapi dia menang begitu kan. Nah, artinya apa? Artinya bukan tidak butuh juga kepada suara warga Nahdliyin, tetapi perlu diingat bahwa itu sangat dibutuhkan sekali. Itu menjadi alternatif untuk memecah suara begitu kan ya. Jangan sampai bukan AHY ya, kasihan Ajeng Cut ya, di kawan-kawannya udah semangat banget ini. Kasus Anies baca presnya 3. Wow, ada apa begitu? Semoga Bu Khofifah cawapresnya, beliau sukses di Jatim, Muslimat NU, perempuan Anies Khofifah menang siapapun lawannya. Tetapi Bu Khofifah kalau diduetkan sangat menarik juga ya, bisa menambah kekuatan suara di warga Nahdliyin atau di Muslimat. Karena di satu sisi ya ketua Muslimat juga menjadi gubernur begitu kan, untuk dorongan besar untuk kemenangan itu sangat luar biasa begitu. Tetapi akankah masuk di 3 calon nama? Ya, itulah yang saya katakan tadi, nanti analisanya bersama begitu kan ya. Pertanda hanya AHY cawapres tunggal, lalu kedua bertambah nama akhir. Sekarang tinggal mengerucut ke 3 nama itu. Partai Agus Y, yang kedua AHY Yudhoyono, dan ketiga AHY Wakau sesuai kesepakatan kardus di awal. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ada pro dan ada kontra juga begitu. Kalau Anies jadi dicalonkan untuk jadi presiden, ya mudah-mudahan Anies Baswedan terpilih begitu kan ya. Siapapun wakilnya, mari kita bergandengan tangan untuk perubahan bangsa kita. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan edukasi. Siapapun presidennya, siapapun wakilnya, mari kita hormati untuk bersama-sama untuk membangun demokrasi yang lebih baik begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik ya. Calon pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke 3 nama. Siapakah mereka ya? Dari 5 bakal calon cawapres Anies Baswedan, dan sekarang ya sosok yang mendampingi Anies Baswedan ada 3 begitu kan, merucut ke 3 nama. Dari nama-nama presiden ini siapakah yang melanjutkan Jokowi? Inilah. Jadi artinya bahwa ini sangat luar biasa begitu ya.
Ini saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini dikutip dari Kompas, pembahasan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Rashid Baswedan semakin mengerucut. Dari nama yang pernah dibahas bersama Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, kini tinggal 3 nama. Menurut rencana, nama bakal capres akan diumumkan pada saat deklarasi bersama Koalisi Perubahan sebelum bulan Ramadan yang akan jatuh tempo pada akhir Maret ini. Ya, bisa jadi pertengahan Maret, kan begitu logikanya, begitu kan ya. Bahkan pembicaraan tentang bakal calon wakil presiden atau cawapres yang akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera menemui titik terang setelah Demokrat dan PKS menyatakan dukungan secara resmi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Tak hanya dukungan, Demokrat dan PKS sepakat dengan Partai Nasdem, ya partai politik parpol pertama yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menyerahkan kewenangan penentuan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Namun hal itu tidak berarti bahwa ketiga parpol tersebut tidak berperan dalam penentuan sosok bakal cawapres melalui tim kecil yang bertugas ya merumuskan platform dan program koalisi perubahan. Ketiga parpol itu mengkaji sejumlah nama yang layak untuk dipilih. Bahkan ini Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dalam diskusi di kantor redaksi harian Kompas yang menjelaskan dalam kajian tim kecil 5 bakal capres untuk mendampingi Anies, namun dari 5 sosok yang dimaksud kini pilihan sudah menyempit menjadi 3 orang. Meski belum mau menyebutkan nama-nama tokoh tersebut, ia memastikan mereka memiliki latar belakang beragam, mulai dari kader parpol, mulai dari anggota koalisi perubahan hingga tokoh non-parpol. Mari kita analisis bersama. Di sini sudah terletak dan kelihatan bersama siapa sosok Anies Baswedan, begitu sosok wakil Anies Baswedan ini. Yang pertama yaitu ia memastikan mereka memiliki latar belakang beragam ya, mulai dari kader parpol ya. Kader parpol kan tahu sendiri siapa mereka, begitu. Bisa saja AHY kan di situ, begitu letak logikanya. Ya, kader parpol bisa AHY ya, bisa juga Pak Airlangga di situ, begitu. Karena ini yang dilihat dari PKS, Demokrat, dan Nasdem yang dikunjungi pertama yaitu adalah partai Golkar, begitu kan. Apakah dia mau, begitu ya? Ini menjadi catatan penting. Atau jangan-jangan Muhaimin, bisa saja begitu. Tiga ini ya kalau dia masuk dalam kategori analisis kita. Mulai dari kader parpol ini, oke, kita bahas mulai dari kader parpol ya. Kader parpol ada AHY, ya, ada Golkar, ada Caimin yang masuk dalam kategori itu, begitu. Karena tiga ini sangat memungkinkan menjadi calon presiden, wakil presiden, begitu. Karena apa? Karena yang dikunjungi ke partai koalisi tiga orang ini, begitu, 3 nama ini, begitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, ya ini anggota atau bisa saja anggota koalisi perubahan. Ya, AHY juga masuk di situ, begitu. 2, AHY juga masuk di situ. Anggota koalisi perubahan, Aher juga masuk anggota koalisi perubahan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kemungkinan itu adalah AHY dan Aher. Disitulah masuk ke koalisi perubahan, begitu kan ya. Karena ini mengerucut 3 nama, begitu. Lantas ya yang terakhir ada hingga tokoh non parpol. Sudah jelas, begitu kan ya. Karena dari awal ya ada kader parpol, ada koalisi perubahan ya, otomatis AHY masuk kedua-duanya. Kader parpol juga masuk ya, anggota koalisi perubahan juga masuk. Ini kan kita bulatkan menjadi satu. Ya, bisa saja AHY, begitu ya. AHY, begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu AHY, begitu ketika masuk di situ, begitu. Karena di kader parpol calon pertama yaitu AHY juga masuk calon kader parpol, terus kemudian yang kedua koalisi perubahan, AHY juga masuk dalam koalisi perubahan. Otomatis kalau kan analisis ya itu diambil yaitu AHY. Yang kedua adalah hingga tokoh non parpol. Hingga tokoh non parpol ini menunjukkan bahwa bisa saja Bu Hovifah di situ, bisa saja Mbak Yeni, bisa saja tokoh-tokoh NU, begitu kan. Tapi saya lebih dekat dengan Hovifah, begitu. Kalau dia dari 5 nama mengerucut 3 nama, ada AHY, ada Aher, ada Hovifah, dan mengerucut 2 nama yaitu AHY dengan Hovifah. Bisa jadi seperti itu, begitu. Lalu mengerucut 1 nama. Itu yang menjadi awal, begitu kan. Bahwa saya sering katakan bahwa Hovifah itu menjadi alternatif calon cawapres Anies Baswedan. Mengapa? Ketika lawan-lawannya mengusung si A si B, maka yang otomatis yang menjadi mendongkrak elektabilitas Hovifah yang akan maju, begitu kan, bukan AHY. Tapi kalau yang lainnya mendukung si A, si B, dan si C, maka otomatis yang mendongkrak elektabilitas AHY akan maju di situ, begitu. Dua calon inilah yang menjadi penentu di situ, begitu kan. Ya, saya yakin dan saya yakinnya itu, begitu. Itulah analisis kami, begitu.
Pilihan kami memang sudah mengerucut ketiga nama. Kalau siapanya biarlah menjadi bagian dari moment of surprise ya, supaya semua berjalan semot, kata Sugeng. Dan bahkan ya dikutip dari Kompas ini, ketiga nama itu dipilih dengan pertimbangan saintifik yang berhasil survei elektabilitas yang kredibel. Berdasarkan perhitungan dan penetapan di internal Nasdem proporsi sesuara capres dalam pemenangan pasangan capres 18%, sedangkan capres menyumbang 82%. Oleh karena itu, bakal cawapres yang dipilih harus memiliki bekal elektabilitas untuk memenuhi kebutuhan suara sebesar 18%. Kecocokan dan kemampuan menjalankan fungsi pemerintah nantinya juga menjadi pertimbangan penentuan bakal cawapres. Selain itu, cawapres juga harus bisa mewujudkan kohesivitas kebangsaan, karena itu adalah keunggulan kita sebagai bangsa, tuturnya. Menurut rencana, sosok bakal cawapres bakal diumumkan bersama dengan deklarasi koalisi perubahan. Deklarasi yang dimaksud masih menunggu penandatanganan piagam kerjasama ketika parpol. Bahkan namun ketiga parpol ya sudah sepakat untuk mendeklarasikan sebelum bulan Ramadan yang jatuh tempo pada akhir Maret ini. Bahkan nama sekarang piagam itu akan ditandatangani Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian dibawa ke PKS, dan Demokrat. Ketiga partai sudah firm untuk berkoalisi, ujar Sugeng. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Henny Harman mengatakan parpol calon anggota koalisi perubahan memang telah sepakat untuk menyerahkan penentuan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Parpol pendukung tidak akan menitipkan nama apalagi memaksakan sosok tertentu agar dipilih oleh bakal capres Anies Baswedan. Parpol hanya menentukan kriteria, yakni bisa bekerja sama dengan bakal capresnya. Wow, ini dari tim kecil ya, banyak sekali begitu kan? Nah, dari kesimpulan inilah menunjukkan bahwa nanti mengerucut dua nama, yaitu gubernur bisa saja Khofifah, bisa saja AHY begitu. Dalam keterangannya di sini disebutkan ini. Fungsionaris Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan sejumlah nama selain Muhammad tengah dikaji juga menjadi bakal cawapres yang mendampingi Prabowo. Beberapa tokoh itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Khofifah. Jawa Timur ya, ada pula Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yakni Pak Sandi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu menjadi wakilnya Pak Prabowo. AHY juga masuk di situ begitu kan ya. Bisa saja kalau koalisi perubahan tidak mendukung Anies Baswedan, bisa saja nanti AHY masuk di Gerindra begitu. Untungnya dia masuk kepada koalisi perubahan begitu. Riza menjelaskan kajian didasarkan pada tingkat elektabilitas yang terekam dalam survei berbagai lembaga, latar belakang sebagai kepala daerah, kedekatan dengan organisasi. Wah, sangat luar biasa begitu kan ya. Catatan inilah yang kemudian menunjukkan bahwa siapa yang menjadi sosok pendamping Anies Baswedan. Ya, tidak akan jauh dari situ, yaitu bisa jadi AHY dan Bu Khofifah begitu kan ya. Karena tiga-tiga inilah yang kemudian menunjukkan eksistensi keberhasilan hari ini di kancah demokrasi, bahkan dalam survei-surveinya sangat tinggi sekali begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.